Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kesayangan kita, Kepoin Yuk. Oke. Bersama saya Firman Adi sebagai host. Nah, teman-teman sekalian, di episode Kepoin Yuk kali ini kita akan membahas satu hal yang sangat krusial untuk kita obrolin nih. Kita membahas tentang korupsi. Mengambil sebuah judul yaitu Korupsi, Ancaman Nyata, Peran Kita Nyata. Kali ini kita sudah kehadiran salah satu narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Kita sambut bersama Inspektur Inspektorat Kabupaten Temanggung, Bapak Insinyur Kristri Widodo MSI. Selamat datang. Sugeng rawuh Bapak di podcast kita. Selamat siang. Apa kabar Pak? Baik, luar biasa hari ini. Ini sepertinya Bapak sedang sibuk sekali, kesibukannya apa Pak? Ya, hari ini sebenarnya bagian dari juga kampanye anti korupsi. Kita sedang masuk di MPLS di sekolah-sekolah, sekaligus juga melakukan sosialisasi kampanye anti korupsi kepada anak-anak didik yang baru. Wah, luar biasa sekali. Jadi semua segmen masyarakat juga kita berikan sosialisasi supaya sejak awal aware, ya, tahu tentang bagaimana langkah-langkah bersikap dalam anti korupsi itu di Kabupaten Temanggung. Ini menarik sekali Bapak. Kita kalau berbicara tentang korupsi, kita ingin membuat satu mendefinisikan ini Pak. Sebenarnya korupsi itu apa sih Pak? Ya, sebenarnya terkait dengan korupsi itu kan kita sudah sangat sering mendengar dan melihat ya. Apalagi tentu masih menjadi keprihatinan dari bangsa Indonesia bahwa kasus-kasus korupsi itu masih sangat banyak ya. Masih banyak, artinya memang kita prihatin bahwa hal-hal itu masih terjadi di negara kita. Berita-berita di TV dan sebagainya. Nah, korupsi itu memang seringkali secara mudahnya adalah dipandang sebagai sebuah penyelewengan atau kemudian penyalahgunaan kewenangan yang kemudian menimbulkan kerugian negara. Itu secara mudahnya seperti itu. Tetapi kalau definisi yang lengkap sebenarnya kita melihat di Undang-Undang Tipikor itu sudah jelas. Jadi korupsi itu adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau suatu korporasi, yang kemudian menimbulkan kerugian negara dan perekonomian negara. Jadi ini memang definisi sebuah tindakan yang buruk ya, yang tidak baik, yang sebenarnya memang harus diantisipasi. Jadi ada 3 kata di situ. Yang pertama yang harus kita beritakan bahwa memang korupsi itu adalah tindakan melawan hukum. Artinya memang sudah melanggar terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Melawan hukum bisa dibuktikan bahwa memang yang dilakukan itu adalah melawan hukum. Yang kedua adalah memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau korporasi. Nah, ini yang seringkali kita di pemerintahan itu menjadi harus hati-hati. Bisa jadi karena kebijakan kita, karena langkah kita, mungkin kita tidak menikmati kekayaan itu atau hasil dari korupsi ya. Tetapi atas tindakan kita memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi, itu kebijakan kita, langkah kita bisa dipandang atau dijerat sebagai tindakan yang koruptif. Nah, kemudian pembuktiannya adalah nanti akan dilihat dari sisi bisa menyebabkan dampaknya pada kerugian negara atau kerugian perekonomian negara. Jadi sebenarnya tidak hanya menyangkut uang negara saja, tetapi dampak luasnya bisa sampai pada menurunnya perekonomian negara. Nah, ini memang yang harus diantisipasi, bagaimana nanti langkah-langkah ke depannya supaya orang memahami bagaimana supaya tidak terjerat di dalam tindakan koruptif itu. Berarti kan di sini bisa kita highlight tindakan melawan hukum yang pertama, yang kedua itu tindakan yang berpotensi atau memperkaya entah itu diri sendiri, korporasi maupun pihak orang lain gitu ya Pak. Nah sebenarnya kita melihat bahwa seperti yang Pak Kristri jelaskan bahwa korupsi itu ternyata punya semacam efek domino gitu ya Pak. Efek domino, punya dampak di sendi-sendi kehidupan. Nah, apa Pak dampak buruk dari perilaku korupsi itu Pak? Wah, sebenarnya kalau melihat dampaknya memang luar biasa ya. Jadi semua sendi kehidupan, ekonomi, politik, sosial itu bisa semuanya terdampak. Dan dampaknya adalah dampak yang sangat-sangat buruk. Jadi kalau kita perhatikan mungkin dari skala di kabupaten saja kita bisa melihat yang pertama mungkin dampak itu kalau di pemerintah kabupaten ya bisa jadi
terkait dengan merosotnya hasil-hasil pembangunan ya. Pengadaan barang jasa yang kemudian di situ ada tindakan koruptif, mesti kualitasnya menjadi rendah. Itu masyarakat yang dirugikan. Kemudian dari sisi pelayanan publik ya, bisa jadi kemudian menjadi buruk dan sebagainya. Penegakan hukum juga bisa kemudian tidak berkeadilan karena sudah disusupi dengan kasus-kasus korupsi di dalamnya misalnya. Kemudian selain itu juga bisa berdampak pada perekonomian. Nah, ini memang sangat luas bagaimana kemudian kepercayaan publik ya dari masyarakat, dari dunia usaha, kemudian dalam hal investasi juga bisa menurun dan sebagainya. Itu bisa merupakan dampak-dampak pada saat kemudian langkah-langkah dari pemerintah itu dilakukan secara koruptif, itu misalnya seperti itu. Nah, kemudian juga bisa menjadi hal yang harus kita perhatikan bahwa dampaknya itu juga pada generasi yang akan datang. Ini yang sebenarnya harus kita antisipasi. Pada saat kemudian banyak tindakan koruptif di penyelenggaraan pemerintahan, itu kan sebenarnya mewarisi nilai-nilai yang tidak baik ya kepada generasi berikutnya, yang kemudian memandang bahwa pemerintahan ini tidak kredibel ya, kemudian menurunnya citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sebagainya. Jadi belum nanti juga dampak pada lingkungan hidup. Mungkin kasus-kasus yang terakhir di Indonesia itu terkait dengan korupsi di sektor-sektor pertambangan tertentu luar biasa, menjadi kerusakan dari lingkungan hidup. Nah, kita melihat bahwa memang kalau melihat seperti itu, hampir semua segi ya, segi aspek kehidupan itu bisa terdampak ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, itu memang kalau kita biarkan ya, menjadi negara ini semakin hancur gitu ke depannya. Itu saya kira dampaknya memang sangat luar biasa. Seperti itu. Berarti memang korupsi ini satu tindakan yang merugikannya tuh di berbagai lini kehidupan gitu ya Pak ya. Nah Pak, kita melihat bahwa perilaku korupsi ini bisa terjadi di mana saja ya Pak ya. Artinya sebenarnya masyarakat ini juga istilahnya kalau di podcast kita kepo nih Pak. Sebenarnya ngopo sih sudah kaya kok korupsi. Nah itu sebenarnya kalau Bapak menilai sebenarnya apa sih yang menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi itu Pak? Ya, kalau secara umum sebenarnya memang penyebab korupsi itu banyak hal ya, banyak hal. Tapi bisa kita identifikasi, mungkin yang pertama memang sangat berperan itu di faktor internal. Internal. Kalau internal itu diri kita, diri kita. Jadi bagaimana sikap hidup kita, bagaimana integritas kita, itu menjadi tolak ukur pertama. Ya, misalnya dari diri kita itu bisa jadi apakah kemudian kita dalam hal hidup itu gaya hidup kita konsumtif, kita mempunyai sifat serakah, atau mungkin mens reanya itu sejak awal memang kita ingin memperkaya diri dan sebagainya. Itu kendalinya pada nilai-nilai yang tertanam pada diri kita, pada internal, apakah bisa membentengi diri atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian faktor eksternal juga berpengaruh ya. Eksternal itu juga terkait dengan sistem sebenarnya. Eksternal itu bisa jadi karena tekanan, bisa loh. Nanti korupsi itu terjadi karena tekanan, karena perintah. Nah, karena eksternalnya menekan, memerintahkan, internal kita tidak kuat, bisa terjadi itu. Jadi faktor eksternal itu juga mempengaruhi. Kemudian sistem itu juga dari sisi sistem pengelolaan keuangan, tata kelola keuangan yang tidak akuntabel misalnya, atau juga sistem pengawasan yang kurang baik dan sebagainya. Nah, itu faktor internal, eksternal, dan sistem itu juga mempengaruhi ya, mempengaruhi bisa menjadi penyebab terjadinya sebuah tindakan korupsi itu atau koruptif itu. Tapi jangan juga dinafikan bahwa kita juga melihat dari sisi masyarakat ini, mohon maaf ya. Jadi dulu memang kita mengenal yang namanya budaya permisif ya. Permisif itu artinya ya kayak gitu itu nggak apa-apa kok dulu gitu, misalnya kan gitu, mohon maaf dulu memberikan sesuatu untuk mengurus sesuatu, gratifikasi ya, gratifikasi ya, atau suap atau apapun. Dulu kan kadang-kadang hal seperti itu disebut hal biasa oleh masyarakat ya. Pada saat dari sisi masyarakat masih menganggap hal biasa, dari pemerintahnya juga tidak kuat, bisa jadi itu juga mendorong, bisa berkontribusi bagi terjadinya sebuah tindakan koruptif. Jadi memang korupsi itu kan dilakukan di sisi pemerintah ya, tetapi di masyarakat juga ini harus mendukung supaya tidak mendorong terjadinya tindakan-tindakan koruptif oleh aparat pemerintah. Oke, ini menarik sekali Pak. Terkait tadi Bapak menyebutkan tadi ada budaya permisif yang mungkin sekarang di tengah masyarakat itu juga masih banyak seperti itu ya Pak. Kalau
akhir-akhir menurut kami kan sudah sangat ditekankan ya. Betul. Memang melalui sosialisasi bahkan dari KPK. KPK itu sudah menyampaikan bahwa korupsi sih seringkali bisa bukan penggolongan apa ya istilahnya ya. Jadi kalau yang korupsi secara umum yang besar-besar itu disebut sebagai grand corruption. Grand corruption itu ya korupsi dalam hal pengadaan barang jasa, pembangunan dan sebagainya yang besar-besar. Tetapi yang harus dicermati betul memang yang disebut dengan petty corruption. Petty corruption itu seringkali melekat di pelayanan publik, tetapi itu hal yang dianggap wajar atau biasa. Biasanya memang itu dekat dengan suap, ya, dengan gratifikasi di pelayanan publik, ya. Itu memang juga harus dicermati atau juga harus ditiadakan. Jadi hal-hal yang kecil yang dulu dianggap biasa itu. Nah, sekarang saya melihat sudah sangat-sangat berkurang dan bahkan mungkin tidak ada. Mungkin ya dulu di pemerintah desa misalnya kita waktu kecil mengetahui bahwa kalau kita ngurus sebuah surat administrasi itu ya, kan disediakan kotak tuh. Ya, pokoknya memasukkan amplop misalnya. Ya kan itu kan? Itu kan dulu permisif ya, budaya permisif juga di pelayanan publik kan. Enggak apa-apa dulu kayak gitu. Tapi sekarang itu sudah bagian dari tindakan koruptif yang harus dicegah dan semuanya sekarang misalnya di pemerintah desa sudah tidak dilakukan. Di perizinan misalnya, di perizinan juga saya kira sekarang juga tidak ada itu ya. Jadi korupsi besar dan kecil itu ya sama saja. Semuanya harus diberantas kan gitu ya. Apakah grand corruption yang nyolok moto nyata-nyata kelihatan atau yang petty corruption itu, itu justru harus dicegah, harus diberantas. Dan itu sudah sekarang di tengah masyarakat sudah sangat dikurangi dan bahkan juga tidak ada. Menurut saya di Kabupaten Temanggung sudah tidak ada hal itu. Berarti ini kan memang pentingnya peran pemerintah juga untuk mensosialisasikan, mengedukasi baik itu di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat gitu ya Pak. Nah teman-teman, pembicaraan kita makin hangat. Nah, sesuai juga ditemani oleh salah satu produk UMKM yaitu jahe sengat. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin mempromosikan produk UMKM bisa menghubungi kontak di bawah ini. Baik Bapak, kita akan melanjutkan pada strategi pencegahan gitu Pak. Nah, sebenarnya bagaimana terutama Inspektorat Kabupaten Temanggung mencegah atau mengurangi atau meniadakan korupsi itu? Ya, jadi memang di Kabupaten Temanggung ini kami Inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintahan, selain memiliki fungsi atau tugas di bidang pengawasan, kami memang mengawal dari sisi value added, penambahan nilai-nilai anti korupsi yang memang harus kemudian disosialisasikan secara luas kepada seluruh segmen masyarakat, ya termasuk juga di sisi birokrasi itu yang harus kita lakukan. Nah, untuk itu maka sebenarnya itu bagian saja dari kami untuk membantu dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Temanggung. Tetapi kalau kita melihat bagaimana kita sebenarnya mencegah terjadinya korupsi atau bahkan juga memberantas korupsi, strateginya itu secara garis besar bisa dibagi dua sebenarnya. Yang pertama memang pencegahan. Ini yang menurut kami yang menjadi sangat penting bagi kita semuanya, apalagi kita di birokrasi ya. Jadi pencegahan itu tentu dari sisi birokrasi kita harus melalui dengan membangun sistem tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel. Nah, ini penting. Tata kelola itu harus semakin baik, semakin akuntabel, transparan. Kemudian dari cara-cara pembangunan sistem itu yang sudah dilakukan, salah satunya yang kami terus lakukan dengan semua perangkat daerah adalah dengan mendorong semua perangkat daerah harus membangun zona integritas. Jadi sudahlah, sekarang zona integritas itu adalah harga mati gitu. Artinya pimpinan dan seluruh perangkat daerah, seluruh karyawan itu berkomitmen untuk membangun diri bahwa sekarang perangkat daerah kami adalah menjadi zona integritas. Itu yang terus kami dorong, karena dengan zona integritas itu sebenarnya di situ juga membangun sistem anti korupsi di perangkat daerahnya, sekaligus menerapkan budaya anti korupsi bagi seluruh karyawan. Itu kan harus semuanya. Nah, bahkan kemudian kita tingkatkan supaya perangkat daerah itu nanti
grade-nya, predikannya bisa naik menjadi wilayah bebas korupsi, kemudian wilayah birokrasi bersih melayani. Ini yang kami dorong, itu membangun sistem. Kemudian yang kedua, kita diinisiasi program dari MCP KPK, MCSP KPK. Itu adalah pada setiap tahun kita harus membuktikan dengan dokumen dukung dan langkah-langkah pencegahan korupsi, ya, yang itu dipantau langsung oleh KPK. Itu pada 8 area, ya, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang jasa, bahkan pengelolaan aset, pendapatan, dan seterusnya semuanya. Itu di 8 area itu kita harus bisa membuktikan diri bahwa Temanggung, Kabupaten Temanggung bersungguh-sungguh, berkomitmen untuk membangun instrumen-instrumen baik kebijakan maupun aturan maupun langkah-langkah bahwa Temanggung memang berkomitmen untuk melakukan pencegahan korupsi. Ini sudah kita lakukan dan itu dinilai langsung loh dari KPK. Dan nilai kita menurut saya sangat bagus, artinya memang benar-benar komitmen di 8 area itu. Kita ingin sejak awal itu membangun sistem yang bisa mencegah terjadinya korupsi. Kemudian yang ketiga dari sistem itu adalah kita selalu mendorong tetap menerapkan good governance, ya, tata kelola kepemerintahan yang baik. Itu baik dari pemerintah kabupaten sampai kepada pemerintah desa. Itu pencegahan dari sistem yang harus kita bangun. Kemudian pencegahan yang berikutnya adalah memang melakukan sosialisasi dan kampanye anti korupsi. Ini yang memang tidak jemu-jemunya harus kita lakukan secara terus-menerus. Karena bagaimanapun nilai-nilai itu harus terus bisa sosialisasikan, disampaikan kepada semua pihak supaya kemudian ingat dan melaksanakan langkah-langkah anti korupsi. Itu di berbagai sektor. Tadi saya sampaikan bahwa kita sampai kepada anak-anak didik misalnya supaya sejak awal diberikan kampanye tentang nilai-nilai anti korupsi. Itu di sisi pencegahan. Nah, kemudian yang kedua adalah memang secara represif, tapi ini sebenarnya jangan sampai terjadi gitu. Kalau sudah represif itu kan ya memang sudah terbukti, tinggal dilidik, sidik, kemudian sidang, dihukum gitu. Itu kan memang juga bagian dari sebenarnya pemberantasan korupsi. Tapi di pemerintah Kabupaten Temanggung kita berusaha di sisi pencegahannya itu yang lebih utama. Jadi membangun sistem bagaimana tata kelola pemerintahan yang semakin baik, kita berintegritas. Nah, satu sisi juga kita melakukan kampanye anti korupsi secara terus-menerus. Oke. Itu saja. Tadi juga disebutkan bahwa upaya-upaya tersebut itu kan ditujukan untuk membentuk satu budaya anti korupsi seperti ya Pak. Nah, mungkin bagi masyarakat luas juga ada yang belum mengerti nih. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud budaya anti korupsi itu Pak? Ya, itu salah satu yang memang bagian dari pencegahan ya. Jadi sosialisasi kampanye anti korupsi itu kan kemudian kepada semua pihak kita harapkan bisa kemudian membentuk budaya anti korupsi. Ya, artinya budaya anti korupsi itu adalah nilai-nilai yang terinternalisasi di dalam diri kita masing-masing. Kalau sudah terinternalisasi, maka kemudian diharapkan menjadi habit, kebiasaan. Ya sudah, pokoknya praktek-praktek anti korupsi itu sudah biasa kita lakukan, sehingga itu akan tercermin dalam bagaimana budaya kerja, tindakan kita pada sehari-hari pada saat kita melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Itu budaya anti korupsi sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian yang terpenting ya memang apa sih nilai-nilai yang harus kita tanamkan itu. Ya, di salah satu yang menjadi penting yang juga disampaikan oleh KPK itu mengembangkan 9 nilai anti korupsi gitu ya. Yang itu berawal dari satu hal yang penting adalah tentang integritas. Jadi kemudian orang yang berintegritas itu diharapkan memang sejak awal sudah mempunyai komitmen untuk anti korupsi. Nah, di dalam nilai-nilai integritas, 9 nilai integritas itu adalah ada kejujuran, jujur, kemandirian, kepedulian, kemudian kedisiplinan, kerja keras, dan seterusnya. Itu ada 9 nilai yang harus memang dikembangkan. Tetapi dari semua itu memang nilai yang pertama itu adalah tentang kejujuran. Jadi integritas itu kan memang diawali dari kejujuran itu. Makanya kalau di KPK itu kan berani jujur hebat ya. Itu memang bagian dari integritas. Itu nilai awal pertama itu memang
kejujuran yang harus dikembangkan. Nah, itu budaya-budaya anti korupsi yang memang harus dikembangkan di kita selaku penyelenggara pemerintahan, tadi terinternalisasi, ya kita paham, kemudian menjadi habit, menjadi kebiasaan, ya sudah, itulah yang harus kita kembangkan di pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kita. Termasuk juga kalau ASN kan sekarang sudah ASN berakhlak. Iya, berakhlak. Itu sebenarnya ya bagian dari nilai-nilai anti korupsi yang harus kita kembangkan terus supaya bisa dilakukan, ya, dilaksanakan oleh setiap penyelenggara negara. Itu saya kira memang penting budaya anti korupsi supaya sudah menjadi hal yang melekat pada pelaksanaan pemerintahan kita. Oke Pak, menarik sekali. Nah, apa pesan Bapak untuk teman-teman kita yang ada di, baik itu di lingkungan birokrasi sebagai ASN maupun masyarakat secara luas? Silakan Bapak. Baik. Ya, untuk kita khususnya birokrasi di Kabupaten Temanggung, tentu yang pertama kita harus mempunyai komitmen yang kuat bahwa Kabupaten Temanggung adalah kabupaten yang anti korupsi, dan itu akan nyata dalam setiap perilaku birokrasi dalam hal melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, hal yang terpenting adalah memang kemudian menanamkan nilai-nilai anti korupsi, ya, tadi seperti kejujuran, kemandirian, kesederhanaan, ya, kerja keras, disiplin dan sebagainya. Itu memang benar-benar harus melekat pada diri kita selaku birokrasi, sekali lagi supaya kemudian menjadi kebiasaan, menjadi habit bahwa kita sudah mempunyai budaya anti korupsi. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kedua, kita berharap bahwa secara terus-menerus, secara kontinu kita harus terus memperbaiki tata kelola pemerintahan kita, ya, baik dari sistem perencanaan, penganggaran dan seterusnya, pelayanan publik itu, supaya nanti tata kelola pemerintahan itu semakin akuntabel. Kita tetap berkomitmen menuju ke good governance, tata kelola kepemerintahan yang baik. Dan kemudian kepada masyarakat tentu kami sangat berharap bahwa masyarakat sekarang sudah memahami betul bahwa pemerintah Kabupaten Temanggung ini mempunyai komitmen yang kuat untuk anti korupsi. Oleh karena itu, dari sisi masyarakat juga sangat diperlukan dukungannya, ya, dukungannya untuk kepada kita semuanya supaya sistem anti korupsi ini benar-benar bisa tercipta. Nah, ini harapan kita semua bahwa sekali lagi di Kabupaten Temanggung menjadi kabupaten yang anti korupsi dan kita siap untuk mencegah dan juga memberantas korupsi di pemerintah Kabupaten Temanggung. Saya kira demikian. Baik teman-teman sekalian, kita sudah berada di ujung segmen. Sangat menarik sekali topik kita hari ini, korupsi, ancaman nyata, peran kita nyata. Terima kasih Pak Kristri atas waktu yang diberikan kepada kami. Semoga memberikan edukasi yang bermanfaat, baik itu teman-teman kita di lingkungan ASN, birokrasi maupun masyarakat secara luas. Baik teman-teman sekalian, jangan sedih, kita akan berjumpa di Kepoin Yuk episode lainnya. Tetap di Kepoin Yuk. Yuk.